Breaking. Hai teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film action terbaru yang berjudul Black Lotus. Film ini berkisah tentang seorang mantan tentara sniper pasukan khusus terbaik yang kembali harus membrutal membantai seluruh kelompok gangster yang telah dengan lancang menyakiti orang-orang yang ia sayangi. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Kelompok teroris bersenjata lengkap menyerang sebuah gedung pertunjukan opera. Ratusan orang yang berada di sana kini sedang dalam keadaan bahaya. Beberapa jam setelah itu, kelompok pasukan khusus ditugaskan untuk melumpuhkan kelompok teroris dan menyelamatkan semua sandera. Kelompok pasukan khusus ini dipimpin langsung oleh sang kapten bernama John dan wakilnya yang bernama Matteo. Sesampainya di gedung tersebut, John langsung membagi tugas kepada semua pasukannya. Ia dan Matteo bertugas membidik target dari atas tribun, sementara anggota lain akan melakukan pengepungan di lantai utama. Kini John dan semua pasukannya sudah berada di posisi masing-masing. Ternyata motif dari penyekapan ini tak lain adalah uang. Si pemimpin teroris meminta uang tebusan kepada Sultan yang menyelenggarakan pertunjukan musik elit tersebut. Bahkan mereka sengaja membunuh seorang sandera untuk menegaskan kalau ancaman mereka bukanlah isapan jempol belaka. And we hope to sing for us. One. Kejadian itu membuat Matteo naik pitam dan secara sontak melepaskan tembakan tanpa aba-aba dari sang kapten, hingga secara otomatis baku tembak pun meledak di gedung tersebut. Pada akhirnya kelompok teroris berhasil mereka ratakan. Sialnya John tertembak di bagian dadanya. Tetapi sesungguhnya bukan luka tembak yang membuat John kecewa, tetapi sikap gegabah Matteo lah yang membuat John meradang. Karena hal itu hampir saja membuat misi berantakan. Pada akhirnya semua sandera berhasil diamankan. Tetapi Matteo tak bisa menyembunyikan kesedihannya, karena sang atasan yaitu John mati karena kelalaiannya. Adegan beralih pada 5 tahun kemudian. Matteo kini memutuskan pensiun menjadi tentara pasukan khusus dan pindah ke Rumania. Untuk menyambung hidup, Matteo bekerja serabutan sebagai kuli, mulai dari tukang ledeng, super taksi, hingga yang terakhir sebagai tukang kayu. Meski sudah 5 tahun berlalu, Matteo ternyata masih belum bisa melupakan kematian atasannya tersebut. Karena bagi Matteo, John bukan hanya atasan, mentor ataupun teman, tetapi John sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Apalagi Matteo juga berteman baik dengan istri John yang bernama Helen. Merasa kalau pekerjaan sebagai tukang kayu kurang cocok, akhirnya Matteo memutuskan untuk berhenti dan mencari pekerjaan di negara lain. Sialnya si mandor tak memberikan pesangon yang layak kepada Matteo. Uang yang ia terima hanya cukup untuk membeli tiket bis. Meskipun begitu, Matteo tetap menerimanya dan segera meninggalkan kota tersebut. Di tempat lain, pasukan Interpol berhasil menggagalkan sebuah transaksi haram yang dilakukan 2 kelompok gangster. Operasi ini dipimpin oleh 2 orang agen Interpol terbaik, yaitu Shira dan Pisser. Seorang anggota gangster malah menghina Shira dengan kata-kata kotor. Pisser yang murka langsung menanggapinya dengan bogeman mentah. What did you say? Bitch. Setelah itu, kedua kelompok gangster tersebut digiring ke kantor polisi terdekat. Ternyata salah satu anggota gangster memantau operasi penangkapan itu dari kejauhan, dan ia segera melaporkannya kepada ketua gangster yang bernama Saban.
Saban dikenal sebagai ketua gangster yang sangat brutal. Di balik itu, Shira dan Pisser memisahkan Roman dari tawanan lain. Tanpa disangka ternyata Roman adalah mata-mata Interpol yang bekerja untuk agen Pisser dan Shira. Di sini Pisser dan Shira dibuat kesal karena yang mereka tangkap ini hanyalah anggota gangster kelas teri. Pisser mendesak Roman untuk segera menuntun mereka terjun lebih jauh ke dalam dunia kriminal bawah tanah, agar memudahkan mereka untuk menangkap ikan yang jauh lebih besar, alias para petinggi kelompok gangster. Get a medal for this shit. Association. And we force him to make a mistake. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang akuntan bernama Paul. Ia baru saja mengalami kerugian besar senilai 15 juta euro dalam sebuah investasi saham. Sialnya lagi, semua uang tersebut adalah uang milik kliennya yaitu Saban, di mana ia menginvestasikan semua uang itu tanpa sepengetahuan si ketua gangster tersebut. Beralih ke Matteo yang baru saja tiba di Belanda. Tujuannya ke sana untuk mengunjungi istri dan anak almarhum atasannya yaitu John. Sesampainya di rumah, Matteo disambut dengan hangat oleh Helen dan putrinya yang bernama Lisa. Dad? We got married. Di sini Helen mengatakan kepada Matteo kalau sekarang ia sudah menikah lagi. Suami baru Helen tak lain adalah Paul sang akuntan. Matteo lantas jujur kalau ia adalah penyebab John tewas. Menanggapi itu, Helen pun sedikit kecewa dan marah. Tetapi ia meminta Matteo untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, karena yang terjadi pada John merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa. Namun yang membuat Helen marah justru karena Matteo tak menghadiri pemakaman John. Padahal dia, John dan Matteo merupakan sahabat baik dalam susah dan senang. Matteo lantas meminta maaf dan pamit untuk pergi. Namun Helen meminta Matteo untuk menginap di rumahnya untuk sementara waktu, karena ia tahu John tak punya tempat tinggal di negara tersebut. I'll find something. Don't like that. It really is good to see you. It just... Beralih ke Saban, ia menugaskan kedua tangan kanannya yaitu Leo dan Michael untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi kepada agen Interpol terkait transaksi ilegal di dermaga yang membuat Saban mengalami kerugian yang sangat besar. Agree that whether this rat is in mine, don't continue business until it's found. Kembali ke Paul. Sekembalinya ke rumah, Helen langsung mengenalkan Paul kepada Matteo. That's Matteo, John's friend. Selesai makan malam, Matteo pun merenung di luar rumah sambil mengenang masa lalu dengan John saat bertugas di Afghanistan. Saat itu Matteo dan John adalah duo sniper terbaik di kelompoknya. Mereka berdua kerap mendapat misi yang sulit dan hampir mustahil. Namun dengan skill dewa dan didukung dengan kolaborasi ciamik dari keduanya, John dan Matteo bisa menyelesaikan setiap misi bahkan yang tersulit sekalipun. You waited till after the shot? Tetapi kelemahan Matteo hanya satu, yaitu sulit mengendalikan emosi. Lamunan Matteo terhenti ketika Paul menghampirinya sembari membawakan secangkir kopi. It must be hard coming home with nothing left to fight for. Matteo yang saat ini masih pengangguran mengisi waktu luang dengan melatih kekuatan fisik serta menemani anak Helen bermain. Beralih ke Saban yang saat ini mendatangi kantor Paul. Ia datang karena ada uang berjumlah 15 juta euro yang hilang dari rekeningnya. Paul berdalih kalau sistem audit keuangan mengalami sedikit masalah, dan ia berjanji akan segera memperbaikinya. Padahal itu semua hanyalah alasan Paul saja, yaitu untuk menutupi fakta bahwa sebenarnya ialah yang telah melenyapkan uang Paul tersebut. Untuk saat ini Paul masih aman, tetapi jika ia tak segera bertindak menutupi kehilangan uang itu, maka lambat laun Saban pasti akan tahu. Dan jika itu terjadi, maka bisa dipastikan nyawa Saban dan keluarganya akan menjadi taruhan di atas meja. Complications and time zones. Look up, Paul. Saat keluar dari gedung tersebut, Saban dipantau oleh Roman secara diam-diam. Tapi tanpa sepengetahuan Roman, ia juga dipantau oleh tangan kanan Saban yaitu Leo. Kembali ke Matteo, yang saat ini menghabiskan waktu bersama Helen dan Lisa di sebuah taman hiburan. Come.
Di malam harinya, Paul tampak kusut. Ia berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang 15 juta euro dalam satu malam, tak lain untuk mengganti uang Saban yang ia hilangkan. Dan Paul memilih menutupi masalah ini dari Helen. Accounting error at work. Want to talk about liabilities and equity? Di suatu pagi yang cerah, beberapa orang dikejutkan dengan penemuan seorang mayat pria yang tergantung di sebuah jembatan. Dan ternyata itu adalah mayat Roman. Agen Interpol mendatangi TKP dan menganggap kalau kematian Roman adalah pesan peringatan dari kelompok gangster lokal yang ditujukan langsung kepada agen Interpol agar tidak macam-macam lagi dengan mereka. Di balik itu, Saban sedikit kesal karena Leo membunuh Roman tanpa mencari tahu dulu info terkait nama agen Interpol yang merekrut Roman sebagai mata-mata. Interpol. You think that's funny? Setelah itu, Saban kembali menghubungi Paul terkait uang yang hilang tersebut. Akan tetapi Paul masih saja berdalih dengan 1000 alasan, sehingga membuat Saban mulai hilang kesabaran. Seakan tak ingin banyak bacot, Saban pun kembali menegaskan, jika uang itu tak kunjung kembali, maka ia tidak akan segan-segan membantai anak dan istri Paul. Find my money. Beralih ke agen Sira dan Pisser, mereka berhasil menemukan dan membuka ponsel milik Roman. Tetapi bukti itu masih belum cukup untuk membuktikan apakah Saban dalang utama di balik kematian Roman. Di balik itu, secara diam-diam Paul mencoba menghubungi ponsel Roman yang kini berada di tangan agen Interpol. Tampaknya Paul masih belum tahu kalau Roman sudah tewas, dan kita juga masih belum diberitahu ada urusan apa antara Paul dan Roman. Saat ini Matteo dan Helen sedang menemani Lisa bermain di sebuah taman, namun tiba-tiba orang-orang suruhan Saban menyerang Matteo dan berusaha menculik Lisa. Menyadari akan hal itu, Matteo pun segera mengejar mereka dengan sepeda curian. Dengan gagah berani, Matteo melompat ke mobil yang sedang melaju untuk mencegat mereka. Tetapi sialnya, ia malah terpental jatuh hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun, Matteo sudah berada di rumah sakit dalam keadaan tangan di borgol. Dan di sana juga sudah ada Helen dan Paul, beserta agen Pisser dan agen Sira. Pada akhirnya mereka melepaskan borgol yang membelenggu tangan Matteo. Agen Sira berkata kalau saat ini mereka sedang dalam misi untuk menangkap Saban, ketua gangster yang menjalankan bisnis perdagangan manusia dalam skala internasional. Agen Sira berniat merekrut Matteo yang merupakan mantan pasukan khusus untuk bekerja sama dengan kelompok Interpol dalam misi penangkapan Saban. Tetapi Interpol tak ingin gegabah dalam bertindak. Mereka harus menyusun strategi matang terlebih dahulu. Matteo tak peduli dengan semua itu. Tujuannya mencari Saban cuma untuk menyelamatkan Lisa, yaitu anak sematawayang almarhum sahabatnya. Extortionists, young girls, no one will make. I don't know these guys. All want the same thing, so let us do it. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Leo memantau pergerakan agen Interpol di rumah sakit tersebut. Beralih ke Saban, ia dan anak buahnya menyusun rencana untuk menjual Lisa ke sindikat perdagangan manusia di Thailand. He's friends with your dad. My real dad. Guess we should let him come, huh? Agen Sira melarang Matteo untuk pergi, tetapi hal itu percuma karena tekad Matteo sudah bulat untuk menyelamatkan Lisa. Di tengah percakapan, tiba-tiba Paul keceplosan dengan berkata kalau Saban memiliki koneksi dengan sindikat kelompok perdagangan manusia di Thailand. Mendengar hal itu, sontak Matteo pun merasa curiga kalau sebenarnya Paul tahu mengenai penculikan Lisa. Setelah dipaksa, akhirnya Paul mengaku kalau penculikan Lisa terjadi karena kesalahannya. Setelah mendengar pengakuan dari Paul, Helen pun sangat murka. Ia tak menyangka kalau selama ini ia menikahi laki-laki yang serakah. Matteo lantas membuat sebuah rencana, yaitu menyuruh Paul menghubungi Saban untuk mengembalikan semua uangnya. Karena dengan begitu Matteo akan mendapat petunjuk dari anak buah Saban mengenai markas persembunyian ketua gangster tersebut.
Akhirnya Paul pun terhubung dengan Saban, dan ia akan melakukan pertemuan dengan anak buah Saban untuk mengembalikan uang yang sebenarnya tidak ada di tangan Paul. Bring it to me. Construction site in Westport. Di waktu yang sama, Shira mendapat petunjuk baru terkait keterlibatan Paul dan Roman. Ia lantas menyuruh Pisser untuk menahan Paul di rumahnya. Kemudian Matteo merampas paksa mobil Pisser untuk segera meluncur ke lokasi pertemuan tersebut. Helen lantas membawa Pisser masuk ke dalam rumahnya sambil menunggu mobil yang akan menjemput Pisser. Sementara di lantai atas, Paul diam-diam mengemasi semua barang-barangnya dan berniat untuk kabur ke luar negeri. Singkat cerita, Matteo pun sampai ke tempat pertemuan dan ia disambut oleh sekumpulan anak buah Saban. Akan tetapi tidak ada Lisa di sana. Akhirnya Matteo sadar kalau Saban sudah tahu kalau pertemuan ini hanyalah jebakan. The money. Matteo lantas berpura-pura menyerahkan diri beserta tas uang tersebut. Namun setelah tas itu dibuka, tiba-tiba ternyata di dalam tas itu terdapat sebuah bom yang sudah dipasang oleh Matteo. Pada akhirnya semua anak buah Saban berhasil ia bantai. Tetapi Matteo menyisakan satu orang untuk dimintai keterangan terkait keberadaan Lisa sekarang. Sementara itu, Leo mendatangi rumah Paul dan berencana menculik Helen. Dan di sana ia bergelut dengan Pisser. Paul yang melihat kejadian itu bukannya membantu, ia malah bersembunyi seperti seorang pengecut. Di waktu yang sama, Matteo masih berusaha membuat anak buah Saban buka mulut, tetapi orang ini masih tetap saja bungkam. Matteo pun dengan senang hati menaikkan level penyiksaannya, hingga akhirnya orang ini pun mau bicara terkait alamat di mana Lisa disekap. Setelah mengetahui info tersebut, Matteo pun langsung menghabisinya. Beralih ke Helen yang berusaha menolong Pisser yang tengah sekarat. Di sela itu, Paul malah tega meninggalkan Helen dan Pisser karena ia takut akan ditangkap oleh Interpol. Namun di saat Paul hendak pergi, Leo pun muncul dan langsung menghabisinya. Tak lama setelah itu, Shira pun muncul dan segera mengamankan Pisser. Di tengah itu, Shira dihubungi oleh Matteo untuk meminta bantuannya, yaitu mengirim pasukan bersenjata di sebuah klub malam milik Saban, karena di sanalah Lisa disekap. That's it. Singkat cerita, Matteo pun sampai ke klub malam tersebut. Di sana ia dihadang oleh sekumpulan anak buah Saban hingga terjadilah baku hantam. Di tengah itu, Shira pun muncul dan langsung menolong Matteo. Di sini Matteo kesal karena Shira malah datang sendiri tanpa membawa pasukan. Pada akhirnya Matteo dan Shira berhasil menghabisi semua anak buah Saban. Sementara Saban tengah menuju ke atap gedung untuk membawa Lisa kabur menggunakan helikopter. Lalu Matteo dan Shira muncul dan berduel dengan Michael dan Leo. Duel berlangsung sengit hingga membuat Matteo dan Shira kewalahan, mengingat mereka berdua sudah sangat kelelahan dan mengalami luka yang cukup serius. Namun berkat kegigihan Matteo dan Lisa, pada akhirnya Leo dan Michael berhasil mereka bantai. Setelah itu Matteo segera menghadang Saban yang saat ini mengancam Lisa. Saban berusaha menembak Matteo. Di waktu yang bersamaan, Matteo melempar sebuah pisau ke arah Saban, hingga pada akhirnya Sabanlah yang tewas. Enam bulan pun berlalu. Terlihat Helen dan Lisa hidup dengan damai, tanpa gangguan dari anggota gangster, serta ayah tiri serakah yaitu Paul. Sementara itu Matteo memutuskan mengembara, mencari pengalaman hidup di tempat yang baru, dan film pun selesai.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.